Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati akhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dihadirkan lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah, rezeki iman Islam, rezeki kesehatan, kesempatan, umur yang diberkahi Allah. Kemudian kita gunakan untuk sebaik-baiknya ibadah di pagi hari, yaitu sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian kita sama-sama mengisi waktunya dengan ilmu. Dan ini aktivitas yang insya Allah aktivitas kalau bahasa dunianya orang sukses, kalau bahasa agamanya orang-orang yang solih gitu ya. Ya orang solih itu ya orang sukses kalau bahasa itu. Jadi kalau ngomong-ngomong sukses, maka kita sebagai orang mukmin itu solih namanya. Solih itu banyak amal. Kan sukses juga banyak karya katanya kan. Tapi kalau sukses kadang-kadang cuma karya dunia yang besok-besok ditinggalin. Tapi kalau solih itu udah karya dunianya ada, untuk bekal akhiratnya banyak gitu. Namanya juga amal solih atau karya solih, karya kebaikan. Kalau cuma berkarya mah tidak bisa gitu. Cuma berkarya dunia aja mah bisa, tapi kan ditinggalkan ya. Karya-karya dunia yang sekarang ditinggalkan misalnya banyak kan. Aya piramid di karya Firaun katanya. Ada sampai sekarang ada. Cuma itu kan bangunan dunia, besok hancur. Ya, jasadna aya, mumina aya, tapi tidak dijadikan apa-apa, tidak jadi amal solih, karya terbaik itu. Dan itu karya terbaik arsitek zaman dulu ya gitu. Tapi apakah jadi amal baik? Tidak. Nah, kita mah sebagai orang mukmin, apa yang kita lakukan harus jadi amal solih ya gitu. Harus jadi amal solih, amal yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan yang abadi. Jadi pokoknya kita ingat hidup tuh bukan cuma di sini. Di sini mah sementara. Apapun yang terjadi di dunia ini bakalan ditinggalkan ya. Jadi susah sementara, senang sementara, jadi apapun sementara ya. Jadi dengan memahami itu, maka kita tidak akan terlalu memikirkan dunia ini terlalu serius gitu ya. Jadi ulah serius teuing dunia mah.
anu serius mah adalah untuk bekal akhirat ya gitu. Tong sampai mikir sampai huisan atau mikiran pagawean hirup. Pernah gak justru huisan itu gara-gara mendengar apa namanya kabar akhirat baru huisan gitu. Makanya huis itu sebagai anugerah, maka ulah dicabutan huis teh ya. Jadi anugerah ulah dicabutan, ulah dipoles ke warna hitam untuk menyamarkan, itu haram ya. Biarkan aja ya. Makanya ini mah anak muda sengaja dibarodasan bukan gitu. Ku warna bodas huis. Jadi huis itu sebagai anugerah. Atulnya atul teh pertanda naon yang ngingetkeun huisan tereh maut sing atuh sing era ku huis ibadah sing loba sa loba-lobana huis. Ya mah huis makin loba ibadah makin nurun. Nah itu sebagai peringatan. Mun huis makin loba berarti ibadah makin loba ya. Bukan berarti anu hideung keneh itu loba ibadahnya ya. Nu hideung keneh ge harus banyak ibadah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sampai kepada tahiyat ya. Jadi tahiyat ini sebagai bentuk penghormatan kepada Allah yang maknanya adalah tahiyat itu penghormatan kepada Raja yang sempurna yaitu Allah, Raja yang kekal yaitu Allah, Raja yang hakiki yaitu Allah ya. Jadi semua kerajaan, kesempurnaan, kekekalan itu hanya milik Allah. Jadi yang wajib kita beri penghormatan itu ya hanya Allah ya, selain itu tak ada ya. Kalaupun ada penghormatan hanya penghormatan adab ya. Jadi beda penghormatannya ya. Penghormatannya beda kepada ayah ibu kita, kepada yang tua beda ya. Tapi penghormatan kita kepada Allah itu salah satunya adalah ya di dalam sholat ini. Itu penghormatan yang tinggi, ada rukunya, ada sujudnya ya. Merendahkan diri di hadapan Allah, ini adalah tahiyat. Nah ke makhluk nggak boleh. Jadi ke makhluk nggak boleh sujud, nggak boleh ruku, nggak boleh. Cenah kita kok karena ini karena teh karena Ka'bah sana, dan nggak karena Ka'bah gitu. Hanya disuruh Allah saja ke Ka'bah ya. Jadi kita ngikutin perintah Allah ya. Jadi kalaupun Allah nyuruhnya dulu pernah ke Baitul Maqdis ya diikutin kan sama Nabi, balik lagi ke Ka'bah ikutin lagi ya. Jadi hikmah dari perpindahan kiblat itu salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa kita bukan menyembah makhluk, bukan menyembah batu, bukan menyembah atau menghadap tempat, tapi apa? Mengikuti perintah Allah. Jadi lamun cek Allah misalnya pindah kaluhur ya kaluhur kita sujud, ngadepna ngan hese kaluhur dulu. Jadi sebagai tanda-tanda bahwa kita ngikutin Allah. Dalamun ditanya kanu lain, memang titah saha nya mah eta. Dalilna. Hayang we cenah. Coba kanu lain. Ya, sebagai perbandingan. Suruh siapa misalnya nyembah anu. Kalau kita udah ada jelas bahwa kita diperintahkan Allah, ya. Jadi bukan menyembah batunya. Sama seperti iblis. Ciganu bener ieu mah argumen nama ciganu bener, dia nggak mau sujud pada makhluk kan gitu. Karena ada makhluk gitu. Ya. Ciganu bener kan argumen nama, ternyata katanya kan aya anu ngabahas gitu bahwa iblis tuh karena punya tauhid jadi dia nggak mau bukan itu ya. Jadi
itu hanya ngada-ngada aja. Padahal Allah yang merintahkan. Kalau Allah yang merintahkan, titah naon oke nggak masalah. Karena yang jadi patokannya ada perintah Allahnya, bukan apa yang ada di pelaksanaannya itu, ya. Jadi karena kesombongannya itulah dia menolak. Oke. Jadi makanya sombong itu adalah menolak perintah Allah. Alasannya mengaya-ngaya. Seperti kita banyak kan ngada-ngada aja pakai akal kita kalau disuruh Allah. Hei manusia yang beriman misalnya, ya, tinggalkan riba, malikir heula. Kayak temun riba mah kayak orang mau bisa bertransaksi, mau bisa benghar, mau bisa mikir tah manusia itu, ya. Padahal kata Allah, tinggalkan pasti baik, ya, gitu. Kata Allah, gak boleh minum khamr haram. Diakal-akalan, kernaon kermahangatkan tubuh sana. Padahal mengatakan tubuh mah aya bajigur, aya wedang. Ya kita nggak yang aya nu kitu. Wah seneng dah iya seneng nganggokeun tubuh mah boleh. Gitu. Jadi boleh karena sedikit katanya. Ngarang gitu. Ngarang gitu. Untuk menghalalkan itu ngarang. Ya, jadi lamun saeutik mah senah boleh segala teh henteu. Enggak ada. Dosa juga nggak ada nu saeutik, ya, gitu. Kalau dilakukan terus-menerus menjadi gede. Nah, gitu. Nah, itulah tahiyat, ya. Jadi tahiyah itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada Allah, Raja yang hakiki, yang abadi, kekal dari dunia sampai akhirat dan tidak akan berubah. Maka ini juga yang jadi patokan kita ibadah. Jadi patokan ibadah kalau kita ingin istiqomah, ya, kalau ingin istiqomah itu ya jawabannya cuma satu, harus karena Allah yang nyuruh. Yang lainnya itu lepaskan dari kolbu kita, lepaskan dari pikiran kita. Kita ngaji di sini sama-sama, udah satu niatnya Allah saja, ya. Bukan karena ada teman, bukan karena waktunya banyak, bukan karena sehat, bukan karena nganggur, ya. Kalau karena nganggur nanti pas gawe, kalau karena tidak sibuk nanti pas sibuk, kalau karena sehat nanti pas gering, malas. Kalau karena ada teman nanti pas temennya kabur, ngiluan, kan gitu. Nah, oh karena rame we masjid, mungkin pas sepi kabeh, gitu. Padahal Allah kan ada terus, ya, sholat berjamaah, lain karena aya batur, ya. Tapi lamun eueuh batur ge, ya sholat ka masjid, walaupun sorangan jeung jin atuh, walaupun malaikat. Iya dah agar sholat berjamaah kan minimal 2 nih. Ya lamun kabeh saalam dunya ka masjid we. Salat adzan sorangan, qomat sorangan, salat duaan. Bisa jadi jin aya. Ya, jin aya. Cumanya sok we ngobrol jeung jin. Jin lamun aya orang ngobrol gitu. Ngamai apal orang berjamaah gitu kan, di tukang ternyata ayah, yang bisa jadi bangsa jin bisa ngimaman ke kita, berimam bisa, ya, gitu. Jadi kalau karena Allah tuh akan abadi, ya, akan abadi, akan kekal juga. Istiqomah itu kan salah satu maknanya kekal, ya. Jadi mengekalkan sesuatu tuh, ya. Jadi ibadah-ibadah kita akan kekal, ya. Ngaraji, ya, kita belajar istiqomah udah bertahun-tahun, duduk di majelis seperti ini istiqomah sudah bertahun-tahun, alhamdulillah. Karena apa? Yang dituju adalah Allah, ya. Karena Allah tuh nggak pernah berubah. Yang berubah itu manusia, keadaan, gitu kan, ya. Karena kita banyak saling berganti manusia itu, ya, gitu.
Itu aja rumus istiqomah tuh, tidak perlu muluk-muluk sebenarnya. Allah saja dalam pandangan kita yang nyuruh kita, yang memerintahkan kita, dan kita mengharapkan ridhonya itu hanya Allah gitu. Itu insya Allah bakalan istiqomah tuh apapun ya, apapun. Ibu-ibu sekarang misalnya pakai hijab, pakai jilbab ya, itu kalau karena Allah insya Allah abadi. Tapi kalau karena era kubatur, mungkin lamun pas saat nak ke era na leungit, leungit. Ya kan? Banyak yang era. Mohon maaf, misalnya ada era lamun papangi jeung si anu, pas teu papangi jeung si anu mah dibuligir. Bukan era karena Allah. Kalau era ku Allah mah kan dimanapun dia akan menjaga. Atau karena babaturan, atau karena lingkungan. Engke pas karena lingkungan anu marake baju adina ngiluan. Kalau tidak karena Allah, ya kan? Gitu. Jadi Allah inilah yang harus diberi penghormatan, ya. Kemudian apalagi kemarin at-tahiyyatul al-mubarakatuh, ya, at-tahiyyatu al-mubarakatuh, ya. Coba sekarang baca dulu ya supaya ini murajaah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Coba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, tasdid-tasdidnya ingat ya. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu, ya gitu. Di at-tahiyyatu ada dua tasdidnya, al-mubarakatu enggak ada, as-salawatu di sad, at-tayyibatu di ta sama iya, ya. Jadi at-tahiyyat ucapan selamat atau penghormatan, al-mubarakah keberkahan ya, kemudian as-salawat sholawat, kemudian at-thayyibat segala kebaikan ya, itu lillahi adalah milik Allah atau bagi Allah ya. Jadi semua sifat-sifat itu punya Allah ya. Sekarang kita lanjut kepada salam ya, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ucapan kedua adalah ucapan salam ya. Assalamu ya, biasa kayak kita salam tuh. Assalamu, ada hamzah, alif, sin, tasdid, lamnya panjang, kemudian mu. Assalamu. Kemudian alaika ya, alaika ya. Kalau biasa kan kita assalamu alaikum, kalau ini assalamu alaika ya. Bedanya apa? Kalau assalamualaikum ya banyak kalian semua. Kalau ka itu engkau yang dekat sama kita ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Kamu. Kalau kum itu kalian banyak gitu. Tapi assalamualaikum ke sendiri boleh nggak ya? Boleh. Walaupun sendiri. Ya misalnya sendiri assalamualaikum gitu kan. Atau kalau mau khusus ya boleh juga kalau ke sendiri assalamualaikum gitu. Boleh. Gitu ya. Nah kalau ini kan ke Nabi ya, Nabi kita khusus berarti assalamualaikum. Jadi khusus benar-benar kepada Nabi kita ya. Satu berarti gitu kan. Kalau engkau kan satu. Tapi amannya kalau salam assalamualaikum, bagaimana ketika mengucapkannya pakai kum ya, biar siapapun yang mendengar bisa ke ini, ke dapat doa gitu ya kan. Walaupun cuma dengar selewat, nah gitu. Jadi kalau assalamualaikum bisa dipakai ke yang satu orang, tapi yang satu orang kayak assalamualaikum nggak bisa dipakai ke umum. Ya gitu, kayak saya di sini kan banyak kan orang assalamualaikum misalnya gitu, ya kayak kesorangan atau
gitu salamna. Gitu ya. Jadi assalamu alayka ya. Kemudian kalimatnya apa? Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Hamzah iya tasdid ayyuha. Jadi penggalannya itu kayak gini, ayyuha kemudian an-nabiyyu. Nah itu ada tasdidnya 3 tuh. Di iya-nya yang pertama ayyuha, kemudian an-nabiyyu. Jadi nabiyyu itu iya-nya juga ada tasdid. Jadi kalau dibaca jadi ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu kayak gitu ya. Ayyuhan nabiyyu gitu. Coba kita baca dari salam ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Coba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sekali lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ya, wa rahmatullahi. Waw roh kecil ya, wa rahmatullahi ya. Ini sama aja kayak salam kita nih, wa rahmatullahi ya. Wa rahmatullahi kemudian wa barakatuhu ya. Wa barakatuhu, kapnya yang panjang, wa barakatuhu. Atau kalau disukunkan jadi wa barakatuh ya, hak besar. Wa rahmatullahi wa barakatuh kayak gitu ya. Jadi kalau disambung assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat tasdidnya, ingat panjang, pendeknya ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekali lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba dari at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Assalamu alayka ya. Ini sebuah doa ya. Jadi semoga kesejahteraan, keselamatan alaika ya dilimpahkan kepadamu ya. Jadi alaika kepadamu. Kira-kira mu itu hadir nggak ya? Ini untuk memaknai alaika ya. Kenapa kepada Nabi itu kok ada ka yang nggak gaib gitu ya. Tapi pakai ka. Ka kan seolah-olah ada di depan kita Nabi itu. Makanya kita yakinkan dalam kalbu kita bahwa Nabi itu menjawab setiap salam dari umatnya. Jadi bayangin Nabi itu menjawab, dan itu pasti menjawab. Jadi makanya kenapa kata para ulama salawat itu pasti dikabul. Pertama karena Nabi jawab. Yang kedua karena ini permintaannya adalah kita minta kepada Allah untuk bersolawat kepada Nabi ya. Jadi kan nggak mungkin ditolak.
Jadi salawat ini nggak mungkin ditolak, ya, karena kita minta kepada Allah untuk apa? Memberikan salawat kepada Nabi. Allah mungkin nolak? Enggak, ya. Nah inilah yang jadi iman kita, ya. Jadi makanya salawat itu pasti diterima. Makanya di sini juga ketika assalamu alaika, ya, kita pasti dijawab Nabi, pasti diterima Allah ininya apa salawat kita, kayak gitu ya. Kalau salawatnya diterima Allah, salawatnya dijawab Nabi, kita dapat apa kira-kira? Kita dapat rahmat. Salawat kita pun dapat salawat kan, tapi salawatnya bagi kita itu rahmat dari Allah. Kemudian salawatnya dari Nabi kepada kita adalah doa. Salawatnya malaikat kepada kita apa? Doa. Jadi enak gitu kalau kita bersalawat tuh. Makanya para ulama banyak yang fokus kepada salawat tuh, ya. Jadi silahkan lewat jalur mana saja kita mendekat kepada Allah, salah satunya lewat sholawat yang banyak, ya, gitu. Sholawat yang banyak, ya. Jadi jangan dicerca anu gawe sholawatan, gitu ya, gitu. Kadang-kadang mau gawe itu sholawatan, gitu, ya, kayak gitu, ya. Jadi ada yang zikir saja melalui zikir la ilaha illallah tiap hari begitu. Kayak di majelis-majelis thariqah kerjanya zikir tuh la ilaha illallah. Habis sholat la ilaha illallah. Edik sholat la ilaha illallah. Keseharian la ilaha, enggak ada lagi selain la ilaha illallah terus. Ya, gitu. Kalau kita segala gitu ya. La ilaha illallah, istighfar, sholawat, kabeh kita mah, dan dosana lebih loba gitu mah. Jadi kabeh kita mah jajal, sholatna, sedekahna, ininya gitu kan. Walaupun silahkan secara pribadi kan ada yang bareng-bareng jamaah. Secara pribadi silahkan ada yang diunggulkan di dalam amal itu. Karena ada kecondongan manusia, misalnya saya merasa sholawat yang banyak di luar ini gitu. Ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang suka tasbih lah, kayak gitu ya. Jadi itu boleh. Ada yang baca Quran setiap hari, tamat satu hari baca Quran. Ada kesukaan masing-masing di dalam kehidupan pribadinya boleh. Tapi yang untuk jamaah-jamaahnya silahkan ikut gitu ya. Gitu ya. Kemudian setelah assalamu alayka apa? Ayyuhan nabiyyu, ya, ayyuha. Ini ayyuha itu apa artinya? Secara bahasa nama ya wahai, kayak ya ayyuhalladzina amanu kan, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini ayyuhan nabiyyu berarti wahai nabi, ya, wahai nabiku. Jadi kan benar-benar akrab gitu. Ayyuha itu makanya salah satu ininya ya, salah satu akrab dan lembut kita memanggil dengan ayyuha itu, ya, dengan ya gitu. Ya kalau dalam bahasa Arab itu ya, misalnya ya bunayya itu kan ya anakku, wahai anakku. Itu kata-kata yang lembut, sopan santun kalau bahasa kita mbak ya. Dalam bahasa Sunda kan ya bahasa lemes. Nah dalam bahasa Arab salah satu untuk kesantunan kita memanggil orang itu dengan ya gitu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu itu bahasa lembutnya Allah kepada orang beriman. Ya gitu ya. Nah termasuk ini ayyuhan nabiyyu, berarti kita menghormati Nabi, wahai Nabi ya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi gitu. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah ya. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah. Jadi sebenarnya kemarin di bahasa Arab memang dibolak-balik gitu ya. Jadi salam, jadi kan di sini salam nih kesejahteraan.
kalau mau diterjemahkan secara bahasa Indonesia juga bisa begini, salam, rahmat dan keberkahan untukmu wahai Nabi gitu, jadi gitu. Tapi kalau di Arab memang begitu ya, dibolak-balik, beda struktur kalimatnya. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya, kesejahteraan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, warahmatullah beserta rahmat Allah, wa barakatuhu dan barokahnya Allah dan keberkahan dari Allah. Jadi intinya ada 3 yang diminta kepada Allah untuk Nabi kita kan, berarti apa? Pertama salam, kedua rahmat, ketiga berkah ya. Jadi intinya adalah kita benar-benar meminta kepada Allah sebagai ibadah. Dan Nabi mah sebenarnya apakah Nabi udah punya salam, mendapat rahmat dan berkah Allah enggak? Ya pasti itu ya. Ini mah sebagai ibadah kita kepada Allah ya. Dan Nabi mah pasti dapat rahmat, dapat kesejahteraan, dapat berkah dari Allah, kan pasti itu ya. Itu mah nggak usah diragukan lagi ya. Nabi itu sudah dapat salam, dapat rahmat, dapat berkah. Tapi kenapa kita berdoa? Itu untuk ibadah kita. Makanya lagi-lagi tadi balik lagi, ibadah yang pasti diterima itu salah satunya sholawat. Mau mungkin ditolak. Dan Nabi memang semoga rahmat, boga salam, boga berkah ti Allah kan. Nah sebagai ibadah kita begitu ya, sebagai adab kita, dan menjadi ibadah lisan, ibadah qalbu kita sholawat ini gitu ya. Jadi juga jangan diartikan kok Nabi masih didoakan oleh kita salam, rahmat dan sholawat itu dan berkah. Bukan berarti Nabi tidak mendapatkan salam, rahmat, kemudian berkahnya Allah kemudian harus kita doakan, enggak. Ini adalah sebagai ibadah kita. Ibadah kita sebagai umatnya. Bukan artinya Nabi tidak dapat salam sehingga butuh doa dari umatnya, enggak. Kita yang butuh ya. Jadi ini fasilitas yang luar biasa. Makanya ini yang harus kita salah satunya dawamkan, yaitu sholawat. Makanya alhamdulillah di dalam sholawat ini menjadi wajib. Maka kan nggak pernah kelewat ya. Tapi makanya pahami sekarang. Ya mungkin dari kemarin hafal nih, tapi kan sekarang ini salam kepada Nabi kita nih. Ini bersolawat, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini boleh menjadi kalimat sholawat keseharian juga dalam diri kita. Ya, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Boleh didawamkan jadi kalimat ini sholawat ya, gitu. Nah itu segitu dulu aja ya, sampai sholawat saja dulu kepada Nabi ya. Coba kita ulang dari at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh gitu ya. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan urutan ini tahiyat itu kita pahami sebagai bentuk penghormatan ke Allah, kemudian kita berdoa, bersolawat kepada Nabi dan bersaksi bahwa Nabi kita itu adalah Nabi kita, pembimbing kita ya, utusan Allah yang menjadi teladan bagi kita semua gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Quran teh apa? Hate Ar-Rahman. Ar-Rahman
Taqabbal minna. La haula wala quwwata illa billah. Nawaitu taqarruba ila Allah amalan salihan wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a wa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور محصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.